dengan NIM 2014020096. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul dengan administrasi kesiswaan. Baiklah, sebelum membahas lebih mendalam mengenai administrasi kesiswaan, akan lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi dan apa yang dimaksud dengan siswa atau peserta didik. Secara etimologis, perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan administrare yang berarti melayani atau to service. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration atau to administer yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan, sehingga administrasi dapat dipakai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, peserta didik atau siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan menerima pelajaran yang diberikan pendidik. Setelah mengetahui pengertian administrasi secara benar dan luas, serta mengetahui pengertian siswa dalam sistem pendidikan, maka dapat diketahui bahwa administrasi kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Administrasi terbagi menjadi 3 bidang. Menurut Agaver MS membagi administrasi pada 3 bidang, yaitu yang pertama pupil inventory. Yang dimaksud dengan pupil inventory di sini adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. Yang kedua ada pada bidang pupil accounting, adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi. Yang bidang ketiga adalah pupil personal service. Yang dimaksud dengan pupil personal service ini adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa, sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya. Ada pula tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan adalah yang pertama, melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah, karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus, kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Yang keempat, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Ada pula hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan. Hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan dalam kegiatan administrasi peserta didik ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pembinaan peserta didik, mangkal kenakalan anak atau remaja, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, ganja, morfin, alkohol, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan pembinaan peserta didik di sini adalah mengusahakan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang B, yang dimaksud dengan menangkal kenakalan remaja atau anak-anak adalah sebagai perbuatan antisosial atau perbuatan pelanggaran terhadap norma masyarakat yang dilakukan oleh anak atau remaja tak pernah luput dari perhatian kita. Hal tersebut harus ditangkal dan ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya serta kebijakan-kebijakan lain pada umumnya secara menyeluruh dan terpadu. Yang dimaksud dengan masalah ganja, narkotika, dan sebagainya, kebijakan penangkalan serta penanggulangan penyalahgunaan ganja, narkotika, morfinisme, alkohol, dan sebagainya merupakan usaha yang terpadu yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat, yaitu orang tua, guru atau dosen, hakim, penegak hukum, organisasi massa, keagamaan, rumah sakit, apoteker, lingkungan pendidikan, tindakan-tindakan preventif, pengawasan dan
dan kuratif harus dilakukan semaksimal mungkin demi keselamatan generasi penerus kita. Baiklah, sekian video penjelasan tentang administrasi kesiswaan dari saya. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.